Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini saya beri judul, Mengapa Tidak Langsung Datang pada Tuhan? Seringkali tindakan yang kita lakukan ketika kita dihadapkan dengan suatu masalah adalah tindakan yang salah, di mana kita lebih mengandalkan diri kita sendiri atau orang lain dibandingkan Tuhan kita. Contohnya, di saat kita merasa ada di dalam suatu masalah, kita lebih memilih untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang kita rasa dapat menghibur diri kita. Sehingga di saat diri kita sudah terhibur, kita merasa bahwa kita memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah kita sendiri. Atau di saat kita memiliki masalah, kita langsung menelpon orang terdekat kita menangis, mencurahkan segala isi hati kita, bahkan meminta saran pada orang tersebut. Bukannya tidak boleh meminta saran, bukannya tidak boleh berbagi pada orang lain, tetapi seharusnya kita tahu bahwa yang pertama kali harus kita lakukan di saat kita dihadapkan dengan suatu masalah ataupun segala hal adalah bertelut dan berdoa pada Tuhan. Markus 14 ayat 38 mengatakan, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Firman Tuhan sudah sangat jelas mengatakan kepada kita agar berjaga-jaga dan berdoa supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Artinya kita diharapkan agar tidak melihat kemampuan diri kita sendiri maupun orang lain di dalam menghadapi segala sesuatu. Tetapi biarlah di dalam segala sesuatu kita selalu mengandalkan Tuhan, memohon pimpinan Tuhan agar Tuhan memberi kita kekuatan, arahan, dan tuntunan yang akan membawa kita kepada jalan keluar. Inilah yang seringkali salah dipahami orang lain. Dan sadarkah kita, di saat kita mengandalkan diri kita sendiri, di saat kita lebih mengandalkan diri kita sendiri ataupun orang lain dibanding Tuhan, itu artinya kita mengandalkan kedagingan kita yang jelas-jelas lemah. Kita sudah tahu bahwa daging kita lemah. Lalu mengapa kita selalu mengandalkan yang lemah? Dan sadarkah kita, di saat kita mengambil keputusan sendiri, di saat kita mengandalkan diri kita sendiri, seringkali kita mengambil suatu keputusan yang salah. Bahkan, di saat kita meminta saran kepada orang lain, belum tentu orang lain selalu memberi saran yang baik dan benar untuk kita. Dan yang sangat amat sering dilakukan ketika kita sudah merasa sangat frustasi dan masalah kita semakin rumit, atau di saat kita tidak mendapat saran yang kita inginkan atau kita butuhkan dari teman terdekat kita, baru kita datang kepada Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa kita tidak datang kepada Tuhan dari awal? Mengapa kita harus datang kepada Tuhan di saat-saat terakhir kita merasa kita sudah sangat amat lemah? Itulah yang menjadi perenungan bagi kita. Kita tahu bahwa Tuhan Maha Kuasa, artinya Tuhan adalah kuat dari yang terkuat. Mengapa kita tidak mengandalkan Dia? Itulah yang harus kita renungkan. Biarlah mulai saat ini, kita selalu berjaga-jaga dan berdoa. Serahkan segala kekhawatiran kita, serahkan segala permasalahan kita kepada Tuhan saja. Tentunya dengan permohonan dan dengan ucapan syukur, seperti yang dikatakan Filipi 4 ayat 6. Jangan melihat kekuatan diri kita sendiri ataupun orang lain di dalam menghadapi segala sesuatu, karena tanpa Tuhan kita ini tidak ada apa-apanya. Tetapi marilah kita membiasakan diri kita untuk melihat kekuatan Tuhan yang sangat amat luar biasa dengan selalu berdoa kepada Tuhan. Karena doa adalah alat komunikasi kita pada Tuhan. Kita dapat mencurahkan segala isi hati kita pada Tuhan, dan Tuhan akan memberi jawaban yang terbaik kepada kita. Jadi dibanding kita menangis tidak karuan atau melakukan aktivitas-aktivitas yang belum tentu sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, lebih baik kita langsung datang pada Tuhan, meminta ampun, berserah pada Tuhan, karena Tuhan akan memberi jalan terbaik kepada kita. Tentunya doa yang kita layangkan harus sungguh-sungguh dan tulus. Dengan segala kerendahan hati, kita datang kepada Tuhan
Untuk menutup renungan pada petang hari ini, ada satu kutipan yang sangat indah di dalam buku Evangelism halaman 609 paragraf yang ketiga. Dikatakan, doa yang penuh dengan iman adalah kekuatan besar seorang Kristen dan akan menang melawan setan. Sungguh kutipan yang sangat indah. Biarlah renungan pada hari ini boleh semakin menguatkan iman kita dan boleh semakin mengingatkan kita bahwa Tuhan saja yang harus kita andalkan. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.